wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Ropinov Saputro pada mata kuliah daring Internet of Things. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai powers of media sosial, kekuatan dari media sosial ya. What is social media? Apa itu media sosial? Media sosial itu ini ya, tempat atau aplikasi untuk kita membagikan postingan, tulisan, ide, ketikan, atau mungkin berupa artikel, dokumen, infografik ya, gambar yang bersifat informatif gitu. Nah, wujudnya apa? Aplikasinya, contohnya media sosial yang terkenal itu Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ya, Reddit ini kayaknya udah nggak bisa diakses di Indonesia ya, Google, Flickr, dan lain-lain. According to a poll, berdasarkan pada polling ya, 22% of teenagers log on to their favorite social media site more than 10 times a day. Jadi 22% dari remaja ya, log on atau masuk ke dalam media sosial favorit mereka lebih dari 10 kali dalam sehari. More than half or adolescents log on to social media site more than once a day. Lebih dari separuh remaja itu masuk ke dalam media sosial lebih dari satu kali sehari ya. 75% of teenagers now on cell phones. Artinya bahwa 75% dari remaja itu sekarang menggunakan gawai gadget. We are all aware that social media has had a tremendous impact on our culture, business, and the world at large. Jadi kita tuh sadar bahwa media sosial itu memiliki dampak yang serius terhadap kebudayaan kita, juga dalam bisnis, juga dalam dunia ya. What are some of the real powers, both positive and negative, that social media has vested in our hands? Jadi power dari media sosial itu mau positif atau negatif itu tergantung kepada diri kita sendiri mau menggunakannya seperti apa. Kalian pengen dapat dampak yang positif atau negatif itu terserah. Nah, ini positif powernya dari media sosial tadi. Children and adolescent, anak-anak dan remaja. Enhanced learning opportunities, itu meningkatkan kesempatan belajar. Health information and issues, itu informasi kesehatan dan masalah kesehatan. Power in business. Power on politics, kekuatan di bisnis dan kekuatan politik. Nomor 6 apa itu kepotong. Nah, positive powers untuk children and adolescents atau anak dan remaja itu yang pertama ada enhancement of individual and collective creativity through development and sharing. Jadi peningkatan dari kreativitas yang individu maupun bersama-sama melalui pengembangan dan berbagi. Jadi dengan ini media sosial itu kan otomatis ini ya ada development, ada sharing atau berbagi sesuatu dalam suatu komunitas, itu bisa meningkatkan kreativitas. Yang kedua, growth of ideas from creation of blogs, video, etc. Jadi pertumbuhan ide dari menciptakan blog, video seperti itu. Jadi zaman dulu kalau saya ada kayak anak SMP nulis diary itu pakainya buku itu ya, buku diary itu. Kalau sekarang pakainya udah blogs atau vlogs, video melalui media sosial seperti YouTube, Dailymotion ya, macam-macam. Pakai update video live itu juga udah tenar tuh sama sekarang di Facebook maupun di Instagram. Berikutnya, positive powers, enhanced learning opportunities, peningkatan kesempatan belajar. Students are using social media to connect with one another on homework and group projects. Jadi
murid itu atau mahasiswa ya, itu menggunakan media sosial untuk berhubungan satu sama lain dalam PR, mengerjakan tugas atau proyek kelompok seperti tugas kelompok itu. Komunikasinya pakai apa ya? Paling gampang pakai media sosial. Nah, WhatsApp itu juga termasuk media sosial, ya kan? Terus kemudian yang kedua, some school successfully use blogs as teaching tools. Beberapa sekolah itu sukses menggunakan blog sebagai peralatan mengajar. Terus positive powers 3, health information and issues. Jadi informasi kesehatan dan juga permasalahannya. Social media helps to anonymously get information about health issues. Jadi media sosial itu membantu orang-orang secara anonim siapapun tanpa menyebut identitas mereka untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan kesehatan, ya kan? Misalnya di Halodoc atau kemudian di grup-grup Facebook atau di grup-grup komunitas-komunitas tertentu yang mereka memang mungkin sesama penyandang mata minus gitu, atau mungkin sesama pengidap penyakit tertentu, cancer, sesama peduli seperti itu, sharing kan. Nah, itu biasanya juga ada relawan atau kemudian dokter atau tenaga kesehatan yang ikut masuk dalam komunitas itu untuk memberikan informasi terkini mengenai penyakit itu. A tool for creating awareness. Jadi media sosial itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran. Misalnya apa? Kesadaran untuk sama-sama memerangi cancer gitu misalnya, ya kan? Dia bisa digunakan untuk membuat grup komunitas tentang kita agar sejak dini itu sadar mengenai suatu hal yang berbahaya agar kita dapat mengantisipasinya, atau juga bisa untuk menggalang gerakan bersama mengenai kesadaran untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan terkait pandemi corona misalnya. Nah, yang ketiga, a tool to develop supportive networks of people. Jadi bisa menjadi alat untuk mengembangkan jaringan jaringan dukungan dari orang-orang. Jadi misalnya ada orang-orang yang kesusahan job seeker baru itu, misalnya mereka udah sehabis lulus tuh pengen mencari kerja yang jadi rada susah gitu, gimana yang nggak dapat kerja gitu. Itu mereka kan cari informasinya bisa melalui media sosial. Ada loker seperti itu kan, yang kalian yang misalnya udah aktif sama Instagram itu ada akun-akun yang memang share tentang lapangan pekerjaan seperti itu kan bisa menjadi supportive networks itu ya buat orang-orang yang membutuhkan. Terus positive powers yang keempat, power in business. 1, communication between people and businesses. Jadi komunikasi di antara orang-orang dengan usaha-usaha. Misalnya apa? Businesses itu misalnya contohnya bisnis kakak kelas kalian ya yang kemarin menang ini, KIBM 2020, kewirausahaan mahasiswa ya, itu Sikek gitu namanya ya. Itu dia menggunakan Facebook dan WA gitu, untuk sebagai alat komunikasi dan engagement atau ikatan atau catering atau apalah, itu untuk sarana komunikasi antara pengusaha dengan pembelinya, termasuk juga untuk share produk terbaru atau kemungkinan punya barang-barang yang atau produksi yang inovasi yang baru. Itu orang-orang atau pelanggannya itu jadi cepat mengerti, mengetahui sehingga bisa memberikan feedback. It is cheap and effective means to enhance brand image and popularity. Jadi murah dan efektif. Murah itu efisien, dan efektif itu tepat tujuan, cepat menghasilkan atau menghasilkan, tidak sia-sia, itu efektif. Means to enhance, untuk meningkatkan
citra brand. Ya tadi si Cake tadi ini apa namanya, dia kan brandnya si Cake itu untuk meningkatkan citranya dia baik apa enggak, terus kemudian keterkenalannya di masyarakat seperti apa, bisa menggunakan media sosial. Itu murah dan efektif. Karena apa? Orang sekarang semuanya menggunakan media sosial. Terus kemudian positive powers yang kelima, power on politics. Social websites have played an important role in many elections around the world, including in the US, Ireland, and India. Jadi media sosial itu memerankan peran penting dalam berbagai ini ya, pemilu ya, pemilihan umum di berbagai dunia, termasuk di Amerika Serikat yang ada isu itu ya, apa namanya, penjualan data ya, suatu media sosial untuk keperluan pemilu ya, waktu itu udah sempat trending di media sosial. Terus kemudian di Iran dan juga India, social media has also served to rally people for a cause and has inspired mass movements in many countries. Jadi media sosial itu juga berperan pada saat ada orang-orang yang kampanye ya, inspirasi orang-orang untuk menginspirasi masyarakat dalam berbagai gerakan di berbagai negara. Kemudian positive powers, non-profit organization. Untuk yang non-profit organization itu biasanya charity gitu ya. Charity itu gerakan kemanusiaan seperti itu. Yang pertama for the awareness campaigns. Jadi agar kampanye kesadaran mereka itu bisa dilakukan oleh banyak masyarakat, atau mereka sering melakukan ajakan-ajakan itu melalui media sosial. Nah, lama-lama dengan media sosial itu kan orang-orang juga lama-lama terkelompok sendiri berdasarkan minat mereka. Apabila mereka sering mencari tentang mobil itu ya, mobil kayak gitu, mobil kuno atau mobil baru itu, mereka akan mencari grup-grup yang membicarakan mengenai mobil. Akhirnya mereka terkelompok pada golongan orang-orang yang berbicara tentang mobil. Nah, kebetulan ada kegiatan non-profit seperti yang kemarin terjadi di Amerika itu, charity car. Jadi sumbangkan mobil kalian untuk charity, jadi amal ya. Itu nanti juga dengan menyebarkan suatu thread atau teks atau postingan tadi mengenai charity, ajakan untuk menyumbangkan mobil bekas itu, mobil kuno untuk kegiatan amal itu kepada kelompok-kelompok orang yang memang hobi mobil, itu pasti menghasilkan keluaran yang lebih besar daripada Anda mengajak mengamalkan mobil ke kelompok mahasiswa yang belum bekerja misalnya, atau anak-anak SMA, pasti nggak masuk ya. Berikutnya, not to mention social share petition from sites like Cause.org are reaching hundreds of thousands people. Jadi petisi yang dilakukan oleh Cause.org ini bisa mencapai hundreds of thousands, ratusan ribu orang ya, hanya karena melalui media sosial. Jadi zaman sekarang itu website apapun itu, non-profit juga termasuk, kalau misalnya dia hanya menambahkan informasi di website saja ya mungkin menghasilkan ya banyak ya, tapi nggak akan sebanyak jika mereka mengcombine atau mengkombinasikan website dengan media sosial. Positive powers yang 7 ya, other powers, kekuatan lain, to reconnect with their old friends and acquaintances or make new friends. Jadi power lain dari media sosial ini bisa mereconnect atau menghubungkan kembali dengan teman yang lama, reuni. Itu kan bisa dilihat misalnya saya sendiri ini ya masih ya mengelola grup Facebook itu untuk SMP, SD, SMA yang alma mater saya itu. Kebanyakan dari mereka yang pada follow atau ikut itu malah justru menanyakan teman-teman pada angkatan mereka yang ini tahun 89 ini, mana ada yang tahu nggak, seperti itu. Itu mereka mencari temannya ya. Kalau enggak, gimana caranya untuk mengetahui teman kita yang dulu bernama ini itu sekarang berada di mana gitu? Nah, susah ya. Kalau pakai media sosial, misalnya namanya Bambang Subambang itu mungkin ada beberapa nama yang
sama ya, sama persis. Tapi dengan media sosial bukan tidak mungkin ini ditemukan. Oh ternyata itu akunnya itu dikirimin direct message. Bagi ini share WA dong, kangen nih apa namanya, kumpul-kumpul yuk, seperti itu. Juga bisa untuk membuat teman baru. Nah, tapi yang ini harus hati-hati dulu. Awalnya tuh media sosial digunakan untuk mencari teman baru, mungkin dulu awalnya aman, ya kan? Lama-lama banyak yang menyalahgunakan tuh, banyak tuh yang melalui apa ya, niat-niat cari pacar seperti itu. Terus kemudian ternyata waktu kopdar ketemu ini apa namanya, yang cowoknya kriminal ya, merampas atau minta barangnya dan lain-lain. Ini untuk yang make new friends itu perlu dikaji ulang, kayaknya udah nggak relevan tuh zaman sekarang ya. Tapi kalau misalnya make new friends-nya difilter dengan melihat background make new friends-nya itu apa, itu mungkin masih masuk ya. Terus share content and pictures ya. Orang itu apalagi ini ya, akademisi ya, memiliki fitrah, nature, fitrah atau rasa ya, rasa pengen untuk selalu publikasi. Dalam konteks bukan pamer di sini. Publikasi itu untuk share informasi. Jadi fitrah dari akademisi ya, apalagi dari Universitas Diponegoro itu pasti selalu ingin atau memiliki rasa ingin publikasi di luar konteks pamer. Tadi cenderung lebih kepada berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, ini terakomodasi juga melalui media sosial. Nah, untuk agar ini ya tercapai tadi tujuan lebih berbagi ke hal yang bermanfaat, konteksnya bukan pamer, itu tergantung pada teks yang digunakan, captionnya. Sama-sama ini apa namanya, posting makanan yang enak, mungkin kalian ini habis ini dapat oleh-oleh dari Arab misalnya yang pulang haji gitu, kurma yang gede-gede banget gitu. Itu kan ini apa namanya, teksnya kan bisa diatur sendiri sama kalian, nanti menghasilkan itu cenderung ke pamer atau lebih cenderung ke informatif buat orang lain. Power comes with responsibilities. Jadi kekuatannya dalam konteks media sosial ini hadir bersama tanggung jawab. Artinya bahwa sesuatu yang semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Nah, dalam konteks ini power itu yang didapat dari media sosial itu semakin besar bagi diri Anda, otomatis tanggung jawab yang Anda pikul juga tambah besar. Nah, negatif powernya dari media sosial, they are downsides to social media sosial. Many introverts and socially reclusive users place too much emphasis on virtual interaction and ignore the real world outside. Jadi orang-orang introvert dan ini ya, yang pengguna yang tidak suka bersosial itu menggunakan interaksi sosial itu berlebihan dan mengabaikan real world atau dunia nyata. Dampaknya apa? Itu ini karena mengabaikan dunia nyata dan aturannya, otomatis ada yang namanya satu cyberbullying and online harassment. Jadi cyberbullying itu bully lewat ini ya, internet ya, juga kekerasan online melalui teks maupun gambar maupun apa itu, harassment bisa terjadi. Yang kedua, influence of advertisements on buying. Jadi pengaruh iklan dari membeli. Nah, negative powers, cyberbullying and online harassment. Cyberbullying or online harassment is when a person is tormented, threatened ya, diterancam, harus dikekerasan, humiliated, embarrassed, dipermalukan, or otherwise targeted by another person using internet, oleh orang lain yang menggunakan internet. Interactive and digital technologies or mobile phones, secara interaktif and digital technologies or mobile phones gitu ya. Nah, ini contohnya pengaruh dari advertisements on buying. Itu bisa jadi orang itu melupakan ya,
melupakan tentang kebutuhan dan keinginannya atau keadaannya saat ini ya, karena dia terpengaruh dengan iklan, dan sebodoh amat langsung dia beli kan, tinggal klik aja. Zaman sekarang ya semuanya sudah mudah ya. Wah, kayak ini ada iklan ini harganya murah banget nih, ongkirnya gratis ya, buat bayar kuliah lah kan masih lama, bayar kuliahnya nanti gampang ya. Udah beli aja 200.000 misalnya seperti itu. Nah, ada negative relationships atau mengabaikan hubungan. People don't speak to their parents on the phone so much any longer. They like statuses, share articles with each other, and chat about the first of the day. Jadi karena orang terlalu sering menggunakan ini ya, media sosial, itu akhirnya mereka jadi kurang menghargai hubungan. Diajak ngobrol, catering sama family, pulang kuliah, bapak ibunya pulang ini kerja, makan malam, handphonenya nyala terus, tatut kayak gitu, bunyi kuntang-kunting terus gitu, sampai bapaknya tanya hari ini ngapain aja, udah sampai mana aja, kuliahnya gimana, susah apa enggak, itu beres kok ya, ini sambil tetap mencetin handphone gitu kan. Ada banyak golden yang hilang itu seperti itu ya kan, banyak yang hilang itu seperti itu. Nanti disesali pasti pas waktu kalian udah aware, kalian udah tambah sadar, udah menjadi orang tua, mungkin seperti itu tidak mungkin terulang lagi. Makanya di salah satu ini ya, tempat rekreasi yang ada kafenya di Batang, saya di atas sana, saya sendiri juga belum pernah ke sana, tapi ini sering direkomendasikan di suatu kafe atau tempat ngopi gitu. Di sana tuh nggak boleh tuh bawa handphone. Suatu komunitas 4-5 orang itu misalnya pesen, handphone dimatikan atau dikumpulkan, atau intinya nggak boleh pakai handphone. Itu artinya apa? Mereka menciptakan suatu lingkungan di mana di situ tidak ada aktivitas media sosial itu tadi, untuk meningkatkan hubungan antar personal gitu ya. Nah, kesimpulannya, it is up to teach user to use social sites wisely to enhance their professional and social life, and exercise caution to ensure they do not fall victim to online danger. Jadi tergantung setiap pengguna dari media sosial untuk meningkatkan dunia profesional dan dunia hidup mereka, hidup sosial mereka. And exercise caution, jadi latihan dari memastikan mereka itu tidak menjadi korban atau pelaku pada bahayanya dunia online. In the end, if you can keep your own life centered in reality and use social networking as a small part of it, you should be just fine. Jadi akhirnya kalau kalian itu bisa menjaga hidup kalian tetap berada di dunia nyata dan menggunakan sosial media itu secukupnya, kalian akan baik-baik saja. Jadi sekali lagi, hidup kalian itu di dunia nyata, bukan di dunia maya seperti itu. Kecuali untuk branding dan apa-apa itu, untuk tindakan branding seperti itu untuk jangka panjang. Tapi melakukannya ya barbar gitu, selesai gitu. Melakukan branding udah selesai, nggak dipikirin terlalu lama ya. For those who can't, it might be time to turn off the computer for a bit and go for a walk. Jadi orang-orang yang nggak bisa bertahan di dunia nyata dan terlalu terlena terbawa di dunia maya itu nggak usah banyak mikir, udah tinggalin tuh gadget, jalan-jalan, biar apa? Biar sadar kembali ke kehidupan nyata. Itu ya. Itu tadi mengenai power atau kekuatan media sosial. Tuliskan itu pertanyaan kalian atau jawaban kalian atau diskusi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau merasa bermanfaat itu di subscribe ya channelnya ya, dinyalain juga loncengnya. Itu tadi bahasan dari saya mengenai power of media sosial. Berikutnya di part 2 akan ada pengumpulan data ya media sosial. Jadi ini
satu bagian tapi di split jadi dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.